Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang namanya Supri Putra, kelas 6 Mandiri C, ingin menyampaikan tentang pengertian dislokasi. Dislokasi adalah cedera yang terjadi ketika ujung tulang pada satu sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Dalam dunia olahraga, dislokasi termasuk cedera traumatik yang sering terjadi akibat benturan keras, jatuh atau gerakan yang melebihi batas kemampuan sendi. Gejala umum dislokasi itu meliputi yaitu seperti nyeri hebat pada sendi yang cedera, terus yang kedua yaitu pembengkakan di sekitar sendi, terus yang ketiga yaitu perubahan bentuk atau deformitas sendi, dan yang keempat yaitu kesulitan atau ketidakmampuan menggerakkan sendi. Yang terakhir yaitu memar dan kemerahan pada area cedera. Yang kedua yaitu penyebab dislokasi dalam olahraga yaitu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu akibat benturan yang terjadi akibat tabrakan dengan lawan. Contohnya pemain sepak bola bertabrakan saat berebut bola sehingga bahunya terlepas dari sendi. Terus yang B yaitu jatuh dengan tumpuan yang salah. Nah, di sini bisa atlet jatuh dan menahan tubuh menggunakan tangan atau bahu. Tekanan melebihi dapat menyebabkan sendi bergeser. Nah, terus jenis-jenis dislokasi yang sering terjadi dalam olahraga yaitu satu yaitu dislokasi bahu. Jenis dislokasi yang paling sering terjadi pada atlet umumnya disebabkan oleh jatuh atau benturan keras. Terus yang kedua yaitu dislokasi siku, sering terjadi pada olahraga senam, basket dan sepak bola akibat jatuh dengan tangan sebagai tumpuan. Yang keempat yaitu dislokasi tempurung lutut atau patella. Nah, ini terjadi ketika tempurung lutut bergeser dari posisi normal akibat perubahan arah gerak yang mendadak. Nah, di sini yang terakhir yaitu rehabilitasi yaitu dislokasi dalam olahraga. Tujuan rehabilitasi adalah mengurangi nyeri, memulihkan fungsi sendi atau meningkatkan kekuatan otot dan mencegah cedera berulang. Yaitu tujuan yaitu satu mengurangi nyeri dan pembengkakan, yang kedua itu melindungi sendi dari cedera lebih lanjut. Dan dalam hal ini ada tuh penanganannya yaitu rest atau istirahat, hentikan aktivitas olahraga. Yang kedua kompres 15 sampai 20 menit setiap 2 sampai 3 jam. Lalu compression atau kompresi menggunakan perban elastis jika diperlukan. Terus elevation yaitu atau elevasi posisi bagian yang cedera lebih tinggi dari jantung. Terus yang terakhir itu imobilisasi menggunakan seling atau bridge sesuai anjuran tenaga medis. Nah, tujuan yaitu pemulihan awal 1 sampai 3 minggu. Tujuan itu mengembalikan tentang gerak sendi secara bertahap. Nah, latihannya gerakan pasif dan aktif ringan, stretching ringan, atau latihan fleksibilitas sendi sesuai toleransi nyeri. Nah, yang fase 3 yaitu penguatan. Nah, ini sampai 3 sampai 6 minggu. Tujuannya itu meningkatkan kekuatan otot sekitar sendi. Latihan isometrik. Terus yang kedua yaitu resistensi band exercise. Yang terakhir yaitu latihan kekuatan progresif dengan beban ringan. Yaitu fase yang keempat yaitu fungsional. Ya, ini sampai dari 6 sampai 12 minggu.
Tujuannya itu mengembalikan kemampuan gerak olahraga. Latihannya yaitu latihan keseimbangan atau training. Yang kedua yaitu latihan koordinasi. Yang keempat latihan kerincahan. Terakhir sport speed. Fase 5 yaitu restore of sport. Atlet dapat kembali berolahraga apabila tidak ada nyeri, terus rentang gerak sendi normal, terus kekuatan otot minimal 90 sampai 100% dibanding sisi yang sehat. Nah, yang terakhir itu mendapat izin dari dokter atau fisioterapis. Nah, yang kelima yaitu pencegahan dislokasi dalam olahraga. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah: 1. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan otot dan ligamen melalui latihan fisik teratur. Yang ketiga menggunakan teknik olahraga yang benar. Yang keempat menggunakan alat pelindung yang sesuai. Yang kelima melakukan latihan keseimbangan dan koordinasi. Dan yang keenam yaitu tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh terlelap atau cedera. Nah, kesimpulan ini dislokasi itu merupakan cedera sendi yang terjadi ketika tulang keluar dari posisi normalnya akibat benturan, jatuh atau gerakan berlebihan dalam olahraga. Dislokasi sering terjadi pada bahu, siku, jari, dan lutut. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap mulai dari pengurangan nyeri, pemulihan rentang gerak, penguatan otot, hingga latihan spesifik olahraga. Program rehabilitasi yang dapat sangat penting mempercepat pemulihan dan mencegah terjadinya dislokasi berulang pada atlet. Baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.